warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan solihah semuanya di rumah? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauji hari ini masih tentang Asmaul Husna. Sudah tahu kan artinya? Ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nama yang baik dan indah itu adalah Al-Malik. Artinya Maharaja, penguasa, sekaligus pemilik. Allah adalah Al-Malik. Artinya Allah lah yang menjadi raja, menguasai dan memiliki seluruh alam raya, langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 116 Allah berfirman, "Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Yang artinya, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang menguasai arsy yang mulia. Nah, anak-anak solih dan solihah, dari nama Al-Malik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa teladan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita tidak boleh sombong. Mengapa? Karena seberapapun besar kekuasaan manusia, manusia itu tetap memerlukan bantuan manusia yang lain untuk meraih dan melanggengkan kekuasaannya. Berbeda dengan kekuasaan Allah. Allah menguasai dan memiliki seluruh alam ini dan tidak memerlukan bantuan siapapun. Karena itu, tidak sepatutnya kita manusia menyombongkan diri di hadapan manusia yang lainnya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah jika menjadi pemimpin, maka tidak boleh sewenang-wenang. Anak-anak solih dan solihah, perbuatan dan kekuasaan Allah sebagai Al-Malik, sebagai raja, sebagai penguasa, tidak ada yang memintai pertanggungjawaban. Suka-suka Allah mau berbuat apa saja. Berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Al-Malik yang menguasai penghitungan dan pembalasan terhadap semua amal-amal manusia ketika hidup di dunia. Makanya kita harus berhati-hati di dalam bersikap dan bertindak. Jangan sampai kita menyakiti, menzolimi, dan sewenang-wenang terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa kekuasaan manusia itu sangat terbatas dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya, tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Kekuasaan manusia itu ada batasnya, akan ada akhirnya. Ketika jabatannya sudah selesai, maka dia harus berhenti dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Ketika dia menjabat sebagai kepala kantor sebuah instansi misalnya, ketika sudah pensiun, maka kekuasaannya sudah selesai, sampai di situ saja. Nah, sama misalnya seperti seorang pemimpin perusahaan yang memiliki banyak sekali karyawan. Nah,
Mungkin saja pemimpin perusahaan itu bisa menguasai fisik karyawannya, disuruh kerja sampai dari pagi sampai sore misalnya. Tetapi pemilik perusahaan itu tidak bisa menguasai hati karyawannya. Berbeda dengan Allah yang bisa menguasai fisik sekaligus hati hamba-hambanya. Nah, anak-anak, kita bisa menguasai dan mengelola hati dan pikiran kita sendiri. Hendaknya kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan amarah kita agar jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah melakukan pekerjaan dengan senang hati dan ikhlas. Anak-anak, kita tahu bahwa diri kita itu adalah bagian dari semua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita menjadikan diri kita itu hanya dikuasai dan dimiliki oleh Allah saja, tidak oleh yang lainnya. Maka ketika kita melakukan suatu amal perbuatan, hendaknya itu kita lakukan karena Allah saja sebagai pemilik diri kita. Kemudian yang kelima adalah bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Anak-anak, kita tahu bahwa semua yang ada di alam ini, kekayaan yang ada di dalamnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bekerja secara maksimal, kemudian kita memperoleh rezeki, maka kita bersyukur bahwa itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, anak-anak solih dan solihah, demikian taujih yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazah mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.